Yo, Inasan, keren, Sanjo. Untuk kali ini kita nggak bakal bikin konten yang terlalu serius ya. Paling cuman sekedar beropini ya. Intinya kita have fun aja untuk konten kali ini ya teman-teman. Kalau ada yang lebih tahu kalian boleh komentar di bawah biar kita ngobrol bareng ya. Topik kali ini kita akan bahas tentang Toma teman. Salah satu tamer di Digimon Savers, tapi ada yang spesial di sini. Loh, kenapa Gan? Katanya fun aja. Ya, ini konten yang sama seperti sebelumnya, teman. Seperti konten yang kemarin bahas Bal sama Belzebumon kan, teman. Kali ini kita akan membahas kedua Thomas ganteng ini. Dua Thomas ganteng, teman-teman. Tidak hanya satu, tapi dua. Apa sih? Dah, wih, gila, ganteng sekali gitu. Terlalu ganteng, teman-teman. Jadi apa nih kalian mau dibahas, teman? Apakah perbedaannya atau kemiripannya? Ya udah langsung aja kita masuk ke dunia digital ya, kan tinggal cek judul videonya aja. Oke, Digital Gate open. Oke, yang pertama sama-sama blasteran dan kaya. Oh, ini menarik sih teman. Si Toma Genshin itu pas saya baca lore-nya di wiki ya, dia itu blasteran Mondstadt sama Inazuma ya teman. Awalnya dia sama ibunya tinggal di Mondstadt ya. Ibunya kan orang Mondstadt nih. Terus kemudian di lore-nya diceritain si Toma ini naik kapal ke Inazuma buat nganterin Dandelion Wine itu dari sana ke tempat bapaknya. Nah, ini bapaknya orang Inazuma, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus kan dia kena suatu masalah ini, teman-teman ya. Jadi dia kehilangan uang dan bahkan di sana tuh di situasinya nggak ada kenalan di situ, teman. Hingga dia tinggal di kediaman Yashiro milik Kamisato kan, teman. Kamisato bersaudara, lebih tepatnya sebagai housekeeper atau bisa dibilang sebagai penjaga rumah ya teman-teman. Yaitu yang saya baca di wiki sih. Saya kemampuan translating saya sepertinya agak berkurang. Jadi ya kalau ada yang salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Sedangkan untuk si Thomas ganteng ini, dia emang lahir di keluarga bangsawan Norstein yang berasal di Austria, teman-teman. Bapaknya orang Austria, sementara ibunya tuh orang Jepang ya, teman-teman. Terus dia kerja di Dutch cabang Jepang bersama partnernya itu Gawomon ya pasti. Jadi kurang lebih seperti itulah, teman-teman. Yang kedua, taktisi yang cerdas. Kita mulai dari Toma Genshin dulu, teman-teman. Dia cukup cerdas dalam memimpin pasukan dan meloloskan diri saat sedang berperang melawan pasukannya Raiden Shogun ya. Ini yang pas di cutscene ya kalau nggak salah. Ya sempat ketangkep sih. Terus waktu itu pasukannya kalau nggak salah lagi lawan pasukannya Kujosara ya teman. Bagaimana gitu. Ini kalau yang ini saya lihat dari preview ya doang teman sama cutscene. Jadi kalau ada yang tahu kan bisa kasih tahu saya di komentar yang pasti ya. Ingat yang sopan. Dan juga saat dia tertangkap sekalipun dia melihat celah untuk berbuat nekat, nolong traveler dan kemudian dia membawanya kabur ya teman. Sekalipun itu walaupun tertangkap dia bisa gitu teman-teman. Sementara si Thomas ganteng ini sudah tidak diragukan lagi. Kenapa? Dia lulus kuliah di umur 13 tahun. Dan juga dia selalu memikirkan strategi dan perhitungan yang efisien di setiap pertarungan ya teman. Sering juga dia memakai notebook kecilnya sebagai Digimon Analyzer, dan juga kalau strategi atau apapun diserahkan pada si Thomas ganteng ini pasti akan berhasil. Ya kurang lebih seperti itu sih. Yang ketiga, kalian urusan rumah. Oke, sebenarnya saya bilang dulu ya, ini adalah hal yang perlu, bukan wajib dimiliki, tapi suatu saat ini akan berguna kalau kalian punya. Jadi kalau kalian punya pasangan, carilah yang mau melengkapi kalian dan terima kekurangan kalian. Ya. Ngomong apa saya? Oke, jadi balik lagi. Si Toma Genshin ini punya kemampuan untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah seperti memasak, bersih-bersih, menjahit, dan lain sebagainya. Kategori suami idaman bukan sih yang kayak gini? Terus si Thomas ganteng, ya gimana ya? Ini saya sepanjang nonton Digimon Savers juga nggak lihat tuh dia ada keahlian rumahan, atau mungkin nggak terlalu diperlihatkan ya teman-teman, karena dia juga di rumahnya kan udah punya pelayan kan. Jadi ya dia tinggal kerjain misi dan juga fokus belajar buat menemukan obat penyakit adik kandungnya ya teman-teman, yang namanya Rilina. Aduh,
Saya lupa dia sakit apa, pokoknya itu penyakitnya belum ada obatnya gitu. Saya lupa dia sakit apa nggak disebutin ya. Tempat teman seseorang yang disayangi. Waduh, baru aja saya ngomong soal pasangan. Jadi ya usahakan kalian saling menyayangi juga ya nanti. Udahlah, cukup cukup cukup. Banyak kok orang yang disayangi, temen. Nggak cuma kekasih, ada keluarga, temen ya, banyak. Oke ya, Toma Genshin ini melayani seseorang yang bernama Ayaka, ya nggak cuma Ayaka juga sih. Pokoknya kami satu bersaudara inilah. Tapi saya fokusin ke Ayaka dulu aja, soalnya banyak yang nge-ship ya gitu kan. Dan rumah tempatnya tinggal itu adalah kediamannya kami satu ya, yang tadi udah saya sebut di Yashiro, apa itu tadi namanya, yang bahasa Inggrisnya udah. Baginya Ayaka adalah sosok yang baik hati dan dia sukai, tapi si Ayaka ini cuman nganggep dia temen, ya kan? Kalau nggak salah sih. Pernah denger di mana gitu, lupa saya kalau yang ini. Jujur lupa, temen. Oke, apakah Thomas Ganteng punya? Tadi udah disebut kok. Dia bahkan menghabiskan semasa hidupnya tuh untuk belajar dan menemukan obat untuk penyakit adik kandungnya tersayang itu, ya kan, hingga suatu hari dia berhasil dan mendapatkan penghargaan Nobel dari usahanya itu. Pokoknya si Thomas Ganteng ini demi adiknya dia pasti akan melakukan apapun dan membuahkan hasil kan. Di ending Digimon Savers dia nemuin obat buat penyakit adiknya, terus masuk TV, berita dan lain sebagainya. Itu pencapaian yang luar biasa nggak sih? Kelima, gaya bertarung. Oke, ini seru teman. Toma Genshin ini terlihat cukup kuat dan elegan ya, dengan Vision Pyro dan juga keahlian menggunakan tombak. Bahkan kekuatan Visionnya sendiri juga membuatnya mampu membuat pertahanan yang cukup kuat. Ya saya nggak main Genshin sih, tapi saya lihat juga preview sama demonya di YouTube kan. Terus kayaknya banyak nih yang rekomend dia buat diambil dan dibuild sebaik mungkin ya waktu bannernya rilis kemarin, ya kan. Terus dari situ saya udah cukup yakin sih. Dan tadinya kalau mau main, saya tuh juga niatnya pengen narik buat si Toma ini gitu. Biar timnya ganteng, bikin BTS. Terus si Thomas Ganteng ini juga luar biasa teman. Ya, Thomas Ganteng tuh Toma ya teman. Dia mengandalkan kecerdasannya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya teman. Dia juga bersama dengan Gaomon ya, dan juga dia bisa memanfaatkan kemampuannya sebaik mungkin dengan pergerakan yang cepat dan efisien yang pasti. Dan juga Gaomon sama perubahan-perubahannya ini kan Digimon yang sangat lincah ya pergerakannya. Mungkin nggak perlu makan waktu lama baginya teman untuk menyelesaikan misi, hingga plot di Digimon Savers sendiri mulai terfokus hanya pada Masaru. Sekitar episode 30-an ke atas ya, apa nanti perlu saya review sekalian Digimon Savers ini kayak gimana temen, dari plot terus impression sejak pertama nonton sama sampai sekarang kayak gimana, dan pokoknya gitulah. Apa perlu saya buat kayak gitu ya? Untuk tiap series, nggak cuma Savers doang sih. Oke, sekian dari saya, cukup 5 ini aja teman. Kalau kalian mau nambahin, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman. Kesimpulannya dari 5 poin ini, mana yang lebih ganteng ya teman, dalam artian lebih baik. Aduh, saya rasa cukup seimbang sih teman. Dan juga adalah yang namanya lebih dan kurang ya teman dalam suatu hal. Jadi intinya adalah kenapa sih buat konten gini? Karena ini ya sebenarnya murni iseng sih asli teman. Sama biar bisa ngomong kayak tadi itu buat sekedar pengingat aja teman. Terutama untuk diri sendiri ya teman. Ada lebih dan kurang, dan juga tentang orang yang disayangi. Udah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya teman. Tekan notifnya ya biar kalian selalu ingat dan sling gitu. Tiba-tiba notifnya muncul kan di HP kalian, di laptop kalian gitu kan. Biar selalu update dan jangan sampai ketinggalan pokoknya. Bye. Bisa lagi. Open.